Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, dunia akademik atau dunia pendidikan tidak seharusnya dicampuri oleh urusan atau persoalan yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Terlebih jika persoalan itu bernuansa kepentingan politis. Belum lama ini viral di media sosial, Kang Eful, sahabat, tentang tes uji coba ujian sekolah di SMP Kabupaten Purworejo. Di mana kita ketahui di Purworejo, ya kan, itu ada persoalan pertambangan yang ditolak oleh warga. Nah, dalam tes uji coba ujian sekolah SMP Kabupaten Purworejo itu terdapat soal tentang masalah wadas. Kang Eful. Pertanyaan saya ke Kang Epul, apakah pantas gitu Kang Epul menjadikan persoalan wadas sebagai studi kasus gitu loh, masuk ke PPKM kalau nggak salah. PPKM. Tes uji coba ujian sekolah SMP. Gitu Kang Epul. Kalau isi soalnya itu tentang apa yang kondisi alam wadas, misalkan dengan geografinya yang begitu kaya, tentu itu tidak jadi masalah. Nah ini tentang apanya ini? Tentang konfliknya. Tentang konfliknya. Jadi tentang konflik penolakan warga untuk penambangan di sana, pertambangan di sana. Itu dijadikan soal di tes uji coba ujian ini. Wah, kalau begitu sih mengerikan, Kang. Ini kan ada kepentingan politik, tentu juga di belakangnya ada kepentingan bisnis yang terus sampai hari ini masih dipertanyakan oleh banyak pihak. Yang sampai hari ini warga wadas juga masih banyak yang terus memperjuangkan hak-haknya. Dan kemudian ada soal yang menggambarkan itu, dan tentu ini adalah sebuah framing dari pembuat soal yang saya nggak tahu nih dia sadar atau enggak, dia mengerti atau tidak gitu, bahwa kepentingan politik sesaat ini tidak bisa dijadikan sebuah bentukan soal. Ini kan nanti masuknya pada wilayah penanaman perspektif pemerintah, penguasa terhadap siswa didik. Jadi siswa didik akan dikondisikan untuk secara tidak sadar. Nah, secara tidak sadar itu artinya dia masuk pada alam bawah sadarnya. Itu akan memahamkan dirinya bahwa yang salah itu adalah warga wadas yang melawan. Padahal justru warga wadas melawan itu bukan semata-mata melawan, dia memperjuangkan hak-haknya gitu. Ada ketidakadilan di sana gitu. Itu tentu sangat kita sayangkan. Saya nggak ngerti juga ini apakah pesanan gitu. Kalau bukan pesanan itu bodoh yang bikin soal. Nah, itu dia Kang Epul. Berarti kan kalau konteksnya ini adalah tes uji coba ujian. Ya kan? Berarti kan dari dinas pendidikan setempat. Kalau bicara soal dinas, berarti ini kan ranahnya kepala dinas. Betul. Ini kepala dinas yang memang tidak tahu, ya kan? Kalau memang tidak tahu ya berarti ada kesalahan prosedur di situ. Ataukah memang tahu tetapi ada apa gitu. Biasanya gini Kang, nanti itu ujungnya kadisnya tidak tahu itu ada soal itu. Ini yang bikin soalnya si A si B yang itu dijadikan tumbal gitu. Dia tanpa koordinasi. Dan alasan-alasan begitu standar lah. Nanti akan kita dengar barangkali 2-3 hari ke depan klarifikasi dari Kepala Dinas Purworejo itu. Iya. Ketika kita bicara soal ini kan masuk di ranah dunia pendidikan. Betul. Dunia akademik. Kang Epul. Nah, ketika kita bicara soal dunia akademik, ada pencampuran seperti ini. Ini pembungkaman potensi nalar kritis dari siswa. Jadi siswa dijejali dengan benar salah, hitam putih versinya penguasa. Padahal siswa itu justru harus dididik untuk mempertanyakan. Mempertanyakan, bahkan bukan sekedar mempertanyakan, tapi mempertanyakan ulang gitu. Jadi dipertanyakan lagi. Kan kemampuan itu yang tidak ada pada SDM Indonesia hari ini secara mayoritas tentu ya. Adanya adalah orang-orang yang tumbuh besarnya akan menjadi orang-orang yang safety player gitu. Ya udah cari aman sajalah. Ya udah ngikut penguasa hari ini sajalah gitu, biar hidup kita baik-baik saja. Padahal justru upaya-upaya pengembangan kurikulum, pengembangan pendidikan, bahkan ujungnya adalah pengembangan sumber daya manusia Indonesia secara menyeluruh, itu akan bisa dibangun kalau kitanya tahu, mengerti, kritis apa yang salah selama ini, dan itu harus segera diperbaiki, apa yang sudah bagus dipertahankan atau dikembangkan. Kalau Kang Epul sendiri melihat ini punya tujuan apa ya? Kang Epul? Ya ini kan akhirnya menjadi kaki tangannya orang-orang yang berkepentingan di wadas saja. Dan mungkin bisa jadi ini fenomena gunung es.
Ini yang baru ketahuan di sini. Ada konflik-konflik di wilayah lain, mungkin itu juga dijadikan alat oleh para dinas pendidikan masing-masing. Ya, kalau berbicara apa sih kemungkinan tujuan mereka melakukan itu, ya tadi menanamkan nilai-nilai agar siswa-siswa didik ini selaras dengan pemikiran penguasa hari ini. Padahal harusnya dibangun itu nalar kritis, nalar keberanian untuk mempertanyakan. Sekarang saya masuk ke persoalan para pendidik, Kang Ipul. Tentu saja para pendidik seharusnya bisa melihat ini secara holistik. Ya. Bisa melihat ini diharapkan secara objektif, ya kan. Tetapi kenapa ini semua menjadi bungkam gitu loh? Bahwa ini adalah persoalan yang saya nggak tahu juga ya apakah benar atau tidak, ataukah etis atau tidak gitu kan, dimasukkan menjadi soal gitu kan. Ya itu tentu tidak etis, Kang. Ini kan ada wilayah moral para pendidiknya. Dia yang tidak boleh terkooptasi oleh kepentingan penguasa. Ini kan penguasa-penguasa ini kan sifatnya sesaat-sesaat saja, 5 tahunan gitu. Nanti ganti penguasa, ganti kebijakan, akan berbeda lagi ceritanya. Nah, harusnya para pendidik ini bebas dari nilai-nilai kepentingan sesaat itu. Tapi, kalau sifatnya membangun nalar kritis, justru itu yang seharusnya dilakukan. Ya, kita tahu hari ini misalkan yang muncul di permukaan hanyalah Ubaidillah Badrun, yang berani melaporkan 2 anak ke Jokowi ke KPK gitu. Ya, kita lihat dosen-dosen yang lain, nggak ada tuh yang muncul. Minimal saya nggak dengar lah gitu ya. Yang ada juga yang jadi kaki tangannya istana gitu. Ade Armando itu dosen UI gitu. Iya. Artinya di sini bisa dibilang ya dipertanyakan juga ya keberanian para pendidik ini ketika itu ada kekeliruan, Ya, ada kesalahan. Itu menarik, Kang, karena ada siklus ketakutan kan. Kalau kita bicara ke dalam konteksnya perguruan tinggi lah ya. Katanya kan begitu. Mahasiswa itu takut sama dosen. Nah, tentu terkait nilai akademis dan segala macam. Dosen takut oleh rektor gitu. Karena jabatannya dipertaruhkan di situ. Dia bisa apalagi swasta misalkan bisa dipecat kalau dia macam-macam. Rektor takut sama menteri pendidikan gitu. Karena menjadi atasannya gitu. Terkait juga dengan jabatan. Menteri pendidikan takut oleh presiden. Presiden takut oleh mahasiswa. Ini kan siklus yang selama ini terjadi. Saya kira itu menggambarkan sebuah fenomena yang unik, tapi memang harus coba kita benahi. Mestinya sih mahasiswa tidak takut terhadap dosen kalau tidak melakukan kesalahan. Bahkan saya juga dosen, Kang. Saya sih mengapresiasi mahasiswa-mahasiswa saya yang kemarin misalkan di beberapa tahun kemarin ada demo di Gedung Sate misalkan. Nggak masuk dia. Dia nggak masuk mata kuliah saya, dia izin dulu karena mau ikut demo katanya di gubernuran di Gedung Sate. Dan saya izinkan dan saya beri bonus nilai. Malah kebalikannya. Saya beri bonus nilai. Kenapa? Dan saya bilang gitu sama mahasiswa yang masuk, kenapa Anda masuk? Harusnya Anda ikut orang itu tuh, ikut demo. Karena demo itu membangun nalar kritis kita gitu. Untuk mempertanyakan. Karena mahasiswa itulah pemimpin kita di 5-15 tahun ke depan itu. Gitu. Dia harus tertempa mentalnya untuk berani berbicara, berani mengungkapkan pendapat gitu. Berani melakukan aksi-aksi gitu. Tapi bukankah ketika ada contoh soal yang kita kembali ke contoh soal ya kan di SMP Kabupaten Purworejo itu yang memasukkan persoalan di Wadas, Kang. Bukankah itu justru juga bisa membangun nalar kritis? Karena di soal itu misalkan bagaimana upaya menyelesaikan masalah tersebut pertanyaannya. Jadi ada ceritanya dulu paparan, kemudian pertanyaannya itu tadi salah satunya, terus kemudian bagaimana tanggapan Anda terhadap permasalahan di atas? Artinya itu kan bisa memicu daya kritis gitu, daya pikir kritis. Pada prinsipnya bisa. Pertanyaan yang 3, siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian bagaimana upaya menyelesaikan masalah tersebut, dan yang terakhir adalah bagaimana tanggapan terhadap permasalahan tersebut. Kan pertanyaan itu dikaitkan dengan narasi yang sudah dibuat di atasnya. Kan? Dan narasi-narasi itu dibangun dengan menyudutkan orang-orang Wadas yang melawan. Kan gitu kan? Nah, maka tentu dia akan didorong. Barangkali bisa jadi secara sadar atau bahkan tidak sadar. Nanti si siswa itu memahami karena disuruh membaca teks di atas. Oh, berarti sumber masalahnya ini adalah orang-orang yang melawan dari masyarakat Wadas. Nah, framing itu gitu yang berbahaya. Berarti nalar kritis yang diarahkan gitu. Karena ini kan ada akun juga, akun Twitter Wadas Melawan ini, Kang.
Jadi narasi tersebut maksudnya soal tadi menyudutkan, justru menuduh dan menyudutkan warga yang kontra tambang, mengandung kebohongan informasi, kemudian mengaburkan latar belakang sebenarnya. Kenapa sih sebenarnya warga Wadas menolak pertambangan di desa Wadas gitu? Nah, jadi teksnya itu tidak lengkap gitu kan. Itu hanya menggunakan satu perspektif saja, perspektif penguasa. Ya sulit kita akan menggali nalar kritis dari seorang siswa didik kalau kita tidak bangun terbelakangnya dengan lengkap. Ini mah bentuk penggiringan saja gitu. Jadi apapun itu ya memang apakah bisa dibilang ini tidak etis ya Kang, ketika persoalan yang tengah terjadi konflik di masyarakat menjadi soal ujian. Ya ini sih apa ya, bentuk arogansi kekuasaan saja saya kira yang kemudian dipaksakan masuk pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Mungkin itu lewat jalur dinas pendidikan dengan soal-soal gitu. Nanti kemudian lewat bentukan lainnya dibuat spanduk-spanduk gitu. Narasi-narasi yang kurang lebih sama seperti ini dilakukan di kota itu atau bahkan di sekitaran kotanya. Spanduk juga kan sama. Spanduk itu juga jarang kita baca secara detail. Tapi kalau kita melewati terus-menerus jalur yang sama, maka itu juga akan masuk ke alam bawah sadar kita dan akan menggiring opini kita secara tidak sadar gitu. Dan itu berbahaya gitu. Alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan. Mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda. Sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.